Siapa di antara kalian yang sering melihat iklan donasi di timeline sosmednya? Kayaknya nggak ada yang nggak pernah lihat ya. Hampir semuanya pasti pernah. Ya minimal satu kali seumur hidupnya selama ia bermain sosial media. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang begitu melihat satu kali iklan donasi, kedepannya dikasih lihat oleh platform sosmednya iklan yang serupa? Membosankan bukan? Ya, begitulah cara kerja sosial media secara umum. Sekali saja kamu terpikat dengan iklan tertentu, baik itu dalam bentuk like, share, dan komen, bahkan hanya berhenti di iklan tersebut selama paling tidak 3 detik saja, maka selanjutnya kamu akan diserbu oleh iklan-iklan yang serupa. Misalnya, kamu melakukan interaksi berupa komen di suatu iklan sosial pembangunan masjid. Komen yang sangat sederhana hanya cuma menuliskan "mantap". Maka algoritmanya akan menganggap kamu menyukai iklan tersebut. Selanjutnya bisa ditebak, iklan-iklan serupa akan muncul. Entah itu donasi untuk yatim duafa, donasi untuk dakwah pedalaman, donasi untuk bangun pesantren, dan lain sejenisnya. Banyak orang yang gak suka dipinta. Ngaku aja deh. Apalagi dipintanya berkali-kali. Walau sebenarnya dari sekian kali permintaan, ngasihnya cuma 1 kali. Wow. Akhirnya, untuk melampiaskan kekesalan, sebagian dari mereka terucaplah, maksudnya terketiklah kata "dasar tukang minta-minta" atau kata yang senada dengan itu. Ayo, siapa di antara kalian yang seperti itu? Lalu, benarkah mereka yang membuka program sosial fundraising seperti itu sama dengan meminta-minta? Sebagaimana kita ketahui, pada asalnya, di dalam Islam, meminta-minta adalah perbuatan yang tercela. Tapi, di sisi lain, membantu orang lain adalah perbuatan yang mulia. Lalu bagaimana dengan meminta-minta untuk membantu orang yang membutuhkan? Mulia atau tercela? Terkesan kontradiktif, bukan? Sebenarnya, nggak kontradiktif asal kita bisa memahaminya secara komprehensif. Walau pada asalnya meminta-minta itu memang tercela, tetapi tidak semua meminta-minta tercela. Ada meminta-minta yang dibolehkan, bahkan ada yang bisa jadi mulia. Lalu, meminta seperti apa yang tercela? Meminta seperti apa yang boleh? Dan meminta seperti apa yang mulia? Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, meminta-minta menjadi tercela jika salah satunya tujuannya untuk memperkaya diri. Kamu mungkin pernah ingat berita yang lumayan viral tentang seorang yang memiliki rumah 2 lantai dari hasil meminta-minta. Wow. Karyawan level manajer saja bisa kalah penghasilannya. Setiap hari, orang itu pergi ke lampu merah untuk menadahkan tangannya, merias dirinya seolah-olah seseorang yang tidak mampu dan kesusahan. Padahal secara fisik orang itu terlihat kuat dan masih mampu bekerja. Tapi tahukah kamu, orang itu pergi dari rumah ke tempat bekerjanya yang tidak lain persimpangan lampu merah dengan menggunakan mobil. Dia meminta-minta untuk memperkaya dirinya. Dia menjadikan meminta-minta sebagai profesinya. Dan inilah yang dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Barang siapa meminta harta benda kepada orang lain dengan tujuan memperbanyak kekayaan, maka sebenarnya dia meminta bara api. Oleh karena itu, terserah kepadanya mau memperoleh sedikit ataupun memperoleh banyaknya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, meminta-minta yang dibolehkan. Untuk ini, cukuplah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari 3 orang. Pertama, seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya kemudian berhenti. Kedua, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup.
Dan yang ketiga, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup. Ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabisah, adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, meminta-minta yang mulia. Suatu ketika datang lelaki fakir miskin menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki itu meminta bantuan kepada beliau atas kesusahan yang dialaminya. Rasulullah mengajaknya menuju masjid, di mana di masjid itu berkumpul sahabat-sahabat beliau. Di hadapan para sahabatnya, beliau berseru, mengajak mereka untuk bersedekah membantu si fakir miskin tersebut. Jika meminta seperti ini adalah tercela, tentu beliau tidak akan melakukannya. Pun begitu ketika beliau akan melakukan ekspedisi perang. Berdiri di hadapan para sahabat-sahabatnya, beliau memotivasi, dengan kata lain, meminta mereka untuk menyisihkan hartanya dalam rangka membiayai ekspedisi tersebut. Kesimpulannya, jika memintanya adalah untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, atau untuk Islam, Allah dan Rasul-Nya, maka hal tersebut adalah perbuatan yang mulia dan akan mendatangkan pahala dari Allah Ta'ala. Jadi, buat yang masih memberikan komen negatif seperti pengemis atau tukang minta-minta, mulai sekarang bertobatlah, karena jelas itu salah alamat. Kalau memang tidak bisa memberi, atau mungkin tepatnya tidak ingin memberi, lebih baik diam atau setidaknya membantu men-share program tersebut agar bisa diketahui oleh lebih banyak orang lagi. Wallahu a'lam bishawab.